Misalkan kita pengen mengekspor beras, tapi kinerja pemerintah gini banget. Mulai dari Alsintan yang pesan 1000 unit tapi belum dibayar lah. Terus juga pemerintah lebih memilih bekerja sama dengan Cina mengembangkan pertanian 1 juta hektar lahan, tapi pemerintah hanya minta bagian 4-5 ton setara 2 hektar lahan. Pemerintah yang gagal swasembada beras lokal, tapi kok malah mengkambing hitamkan rakyat, tapi kok malah menyalahkan rakyat. Bapanas nih ya, lewat sekretaris utamanya yaitu Pak Sarwo Edi yang menghimbau atau meminta rakyat untuk tidak boros makanan. Saya gagal paham dengan permintaan Bapanas nih ya, lewat sekretaris utamanya yaitu Pak Sarwo Edi yang menghimbau atau meminta rakyat untuk tidak boros makanan. Himbauan ini demi tujuan untuk mengurangi impor beras. Saya sih sebenarnya setuju banget kalau pemerintah ingin beneran mengurangi impor beras. Saya sangat setuju, saya dukung. Tapi himbauannya itu loh yang membuat saya terkesima, membuat saya kagum, terheran-heran juga sih. Pemerintah yang gagal memenuhi kebutuhan beras nasional. Pemerintah yang gagal swasembada beras lokal. Tapi kok malah mengkambing hitamkan rakyat. Tapi kok malah menyalahkan rakyat. Mengartikan bahwa kenapa selama ini negara itu selalu impor beras? Karena rakyatnya boros makanan, atau rakyatnya itu suka terus-terusan makan gitu loh. Kenapa kok malah jadi rakyat yang disalahkan? Kenapa tidak menyalahkan pemerintah sendiri atau Menteri Pertanian atau lembaga-lembaga yang terkait? Kenapa malah rakyat yang disalahkan? Kalau pemerintah beneran serius ingin mengurangi impor beras, harusnya kan introspeksi dulu, berkaca dulu, apa kendalanya, apa masalahnya. Bukan malah mencari kambing hitam baru seperti ini. Ingin mengurangi impor beras tapi malah menghimbau rakyat untuk tidak boros makanan. Ya seolah kita itu adalah alasan utama kenapa pemerintah itu selalu mengimpor beras, karena rakyatnya boros. Pemerintah selama ini kalau ingin mencapai tujuan tertentu tapi gagal mencapai tujuan itu, pemerintah itu selalu sukses menemukan kambing hitam baru. Seperti contohnya kemarin ketika panen raya tiba ya, tapi hasil panennya tidak maksimal seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Pemerintah malah menyalahkan El Nino. El Nino lah penyebab kenapa hasil pertanian di Indonesia itu tidak maksimal, panennya tidak maksimal. El Nino lah penyebabnya. Tapi lucunya, yang kena El Nino itu cuma Indonesia saja. Negara-negara tetangga yang iklimnya sama itu tidak terdampak El Nino. Seperti contohnya Thailand, Vietnam, itu kan iklimnya sama. Itu kan harusnya kendala cuacanya juga sama. Tapi nyatanya apa? Di sana El Nino itu bukan kendala, bukan masalah. Dan hasilnya Thailand dan Vietnam sukses mengekspor berasnya ke negara lain. Contohnya Indonesia. Dan kalau Pak Sarwo Edi, sekretaris utama Bapanas bilang, jangan berlebihan makan nasi biar Indonesia tak impor beras terus. Itu artinya apa? Apakah negara pengekspor beras itu mayoritas rakyatnya tidak makan nasi sampai negaranya sukses mengekspor beras? Kan nggak gitu konsepnya, Pak. Kalau emang pemerintah benar-benar ingin mengurangi impor beras, minimal kan harusnya lebih fokus untuk memperbaiki pertanian di Indonesia kan. Bukan malah fokus mencari kambing hitam baru.
Kalau emang ingin mengurangi impor, minimal pertanian di Indonesia itu dikembangkan. Petani-petani di Indonesia itu difasilitasi atau diakomodasi alsintan baru yang lebih canggih. Atau minimal pemerintah fokus bekerja sama dengan universitas yang berbasis pertanian yang kita kenal seperti IPB untuk mengolah pertanian di Indonesia. Tapi nyatanya enggak. Kalau kita bicara soal alsintan ya, 2022 kemarin Pak Jokowi itu udah pesan 1000 alsintan di Madiun. Tapi naasnya sampai sekarang alsintan pesanan Pak Jokowi itu tidak dibayar. Ini gimana? Hah? Dan alih-alih merangkul IPB ya, pemerintah malah lebih memilih untuk bekerja sama dengan Cina untuk mengembangkan lahan pertanian. Dan lucunya malah memberikan 1 juta hektar kepada Cina untuk dikembangkan di bidang pertanian. Inilah anehnya pemerintah gitu loh. Kita punya IPB tapi malah merangkul negara lain. Andai kerjasama pemerintah dengan Cina mengembangkan pertanian 1 juta hektar lahan di Kalimantan, itu hasilnya akan secara mayoritas dinikmati oleh Indonesia, oke lah, kerjasama ini masih bisa dianggap masuk akal dan menguntungkan. Tapi nyatanya enggak. Pemerintah memberikan 1 juta hektar lahan kepada Cina, tapi pemerintah juga yang meminta hasil 4-5 ton saja. Coba bayangkan, dari 1 juta hektar lahan pemerintah hanya minta 4-5 ton. Padahal 4-5 ton itu biasanya cuma didapat dari 1 atau 2 hektar lahan. Coba bayangkan, dari 1 juta hektar lahan pemerintah hanya minta hasil setara dengan 2 hektar lahan. Terus sisanya itu kemana? Siapa yang menikmati? Kok kita hanya menikmati 2 hektar lahan saja? Pemerintah tujuannya itu melip-melip ya. Kayak pengen swasembada pangan lah, pengen meminimalisir impor beras lah, tapi kinerjanya semuanya nggak beres, aneh-aneh, amburadul, gitu loh. Kalau kinerja pemerintah kayak gini, kita jadi meminimalisir impor beras nggak sih? Kita juga jadi swasembada beras nggak sih? Hah? Kok kayaknya impossible banget gitu loh. Tujuan kita itu swasembada beras, meminimalisir impor beras, bahkan kita pengen mengekspor beras, tapi kinerja pemerintah gini banget. Mulai dari alsintan yang pesan 1000 unit tapi belum dibayar lah. Terus juga pemerintah lebih memilih bekerja sama dengan Cina mengembangkan pertanian 1 juta hektar lahan, tapi pemerintah hanya minta bagian 4-5 ton setara 2 hektar lahan. Terus gimana? Kalau kinerja pemerintah kayak gini, kita jadi mencapai tujuan itu enggak? Coba pemerintah jawab. Pemerintah dan teman-teman coba bayangkan, kalau kinerja pemerintah kayak gini, kebijakan pemerintah yang dibuat pemerintah kayak gini, kita kira-kira mampu nggak mencapai itu? Kita mampu nggak meminimalisir impor beras itu? Kan enggak, gitu loh. Harusnya pemerintah menyadari kekurangan kebijakan mereka. Tapi alih-alih menyadari kekurangan kebijakan mereka malah menyalahkan kita nih, rakyat, sebagai penyebab kenapa negara gagal menekan angka impor beras. Ini kan aneh. Pemerintah yang membuat kebijakan yang notabene tidak produktif, ketika kebijakan itu tidak menghasilkan apa-apa, mereka bukannya introspeksi tapi malah menyalahkan rakyat yang tidak tahu menau dengan kebijakan itu. Ini kan aneh gitu loh. Karakter pemerintah itu gini banget. Karakternya itu sulit untuk berkaca, sulit untuk introspeksi diri, sulit untuk memperbaiki diri. Nah, kalau pemerintah karakternya udah kayak gini, satu pesan saya kepada teman-teman adalah mari bersuara.
mari mulai berani bersuara. Karena siapapun kita, suara kita itu berhak untuk didengarkan. Kalau bukan kita yang bersuara, terus siapa lagi? Ya udah, gini aja. Saya pamit ya. Bye-bye.